Bab 881. Disiram anggur. Saat sampai di puncak gunung, sudah banyak wisatawan yang menyaksikan matahari terbenam, dan pada dasarnya semua lokasi pengambilan foto yang bagus sudah ditempati oleh para wisatawan tersebut. Meski Harian ingin mengajak dua wanita cantik Yuna dan Aurora untuk berfoto bersama, hal itu tidak mungkin. Jadi ia hanya bisa mengikuti Aurora dan Yuna, berjalan-jalan dengan santai, dan mengambil dua foto secara acak dengan latar pemandangan matahari terbenam. Saat cahaya matahari terbenam akan memudar, mereka berempat sudah kembali ke meja dekat jendela di restoran Sunset Hotel di puncak gunung. Tata letaknya seperti kereta gantung. 4 orang duduk berpasangan, pas. Tapi kali ini posisi keempat orang itu berubah. Harian memanfaatkan kesempatan itu lebih awal duduk di sebelah Aurora. Harian sengaja berada di dekatnya, Aurora menjadi tidak nyaman. Dia mengangkat matanya dan melirik ke arah Kenzi di seberangnya, tetapi Kenzi sedang minum kopi dan tidak melihat matanya. Aurora hanya bisa tersipu malu sambil memegang cangkir kopi. Pada saat ini, Harian melihat wajah Aurora yang cantik dan memerah, dan merasa seperti ada cakar kucing sedang menggaruk jantungnya. Dia sangat gatal sehingga dia tidak tahan untuk segera memeluk Aurora. Ingin memberi ciuman pada pipi kemerahan itu. Ahem. Yuna melihat mata Harian yang panas dan tidak tahan. Dia terbatuk ringan dan berkata dengan sengaja. Setelah bekerja lama, restoran Sunset Hotel yang terkenal tidak menyajikan makanan barat dan makanan dingin. Jika tahu ini, aku tidak akan datang. Ini membosankan. Harian mengira Yuna mengatakan ini karena dia mengabaikannya. Dia segera tersenyum dan berkata, Nana cantik, makanan barat dan makanan dingin, lumayan enak. Ini adalah tempat yang indah, dan restoran hotel mematuhi peraturan dan ketentuan perlindungan lingkungan. Selain itu, kudengar makanan barat dan makanan dingin di restoran ini cukup mewah. Lalu dia buru-buru mengambil menu dan menyerahkannya kepada Yuna dengan penuh perhatian. Nana, cantik, jangan sungkan, pesan saja yang mahal, jangan ragu, anggap saja sebagai hadiah. Dia tersenyum sengaja berpura-pura menjadi humoris dan pandai bercanda. Namun, Yuna, Aurora dan Kenzi tahu bahwa orang ini memamerkan kekayaannya secara sengaja. Oke, karena kamu tidak takut kehilangan uang, biar aku bantu. Yuna bukanlah orang kampungan, dia mengulurkan tangannya dan mengambil menu. Dia memesan banyak hidangan sesuai dengan daftar harga di menu. Anggur merah, lobster, foie gras, siput panggang. Meski ada beberapa hidangan yang Yuna tidak suka, seperti siput, tapi kelihatannya mahal, dia tetap memesannya. Harian diam-diam merasa sedikit sakit kepala. Dia memperkirakan setelah makan malam ini, dia akan kehilangan ribuan dolar. Namun, karena dia ingin menggait wanita cantik, dia harus bersiap untuk bangkrut, jadi dia tetap tersenyum dan berusaha tenang. Setelah menenangkan Yuna, dia dapat merayu CEO wanita itu lagi. Harian mengambil gelas anggur merah, menyentuhnya dengan lembut dengan Aurora, dan kemudian berpura-pura khawatir. Nona Aurora, aku mendengar banyak tentang Anda pada jamuan makan malam bisnis terakhir. Mereka semua bilang Anda seorang wanita lajang sekarang. Mereka juga mengatakan Anda punya karir yang sukses tetapi pernikahan tidak bahagia. Kamu dulu memiliki suami sampah yang tidak berguna yang telah lama mengganggumu dan menahan kemajuanmu. Puff. Sebelum dia selesai berbicara, seteguk anggur merah disemprotkan ke wajahnya. Ketika Aurora dia tiba-tiba mendengar kata, suami sampah, dia langsung menyemprotkan seteguk anggur ke wajah Harian, yang segera membuat Harian terlihat malu. Wajah Harian dipenuhi alkohol, semua orang tercengang. Ah, maaf Tuan Harian, saya tidak bermaksud. Aurora sedikit panik, dia tidak pernah menyangka bahwa Harian tiba-tiba berkata bahwa dia punya suami sampah. Yang paling tabu bagi Aurora saat ini adalah ada yang berkata suaminya sia-sia. Karena tidak mudah baginya dan Kenzi untuk berdamai. Sekarang Kenzi ada di sampingnya. Jika dia tidak senang setelah mendengar ini, apa yang terjadi? Aurora sangat gugup, dia sangat takut Kenzi akan marah dan meninggalkannya lagi. Untungnya Kenzi tidak marah, dan saat ini Kenzi menahan tawanya. Yuna, yang berada di sebelah Kenzi, menunjuk ke arah Harian yang tak berdaya, tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Melihat Kenzi tidak marah, Aurora merasa sedikit lebih santai. Baru kemudian dia melihat ke arah Harian dan berkata dengan canggung, saya benar-benar minta maaf. Apa yang tiba-tiba Anda sebutkan tadi sangat sensitif, dan aku tidak bisa terima, jadi, aku lepas kontrol. Aurora juga seorang CEO wanita dengan pengalaman tinggi.
Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Haryan, dia bisa masih berbicara meredam situasi. Selain itu, dia menyemprotkan minuman ke wajah Haryan, jadi meminta maaf dan menjelaskan sangat diperlukan. Tidak masalah, tidak masalah. Aku ceroboh dengan kata-kataku dan mengatakan hal yang salah. Haryan hanya bisa melambaikan tangannya berulang kali, lalu dia mengambil serbet karena malu dan menyeka wajahnya. Setelah kejadian buruk itu, dia merasa tertekan dan malu. Maaf, permisi, aku akan ke kamar mandi untuk mencuci wajahku. Dengan suasana seperti ini, Aurora tidak bisa duduk diam, dia mengambil tasnya dan bangkit pergi ke kamar mandi. Haha, Rora, aku akan pergi kamar mandi juga. Yuna hampir mati karena tertawa tadi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa CEO wanita ini terkadang cukup lucu, jadi dia pun meninggalkan tempat duduknya dan berjalan pergi. Kedua wanita cantik itu meninggalkan meja, dan hanya dua pria, Kenzi dan Haryan, yang tersisa. Haryan merasa sangat tertekan, dan terlepas dari apakah itu ramah lingkungan atau tidak, dia langsung menyalakan rokok dan mulai menghisapnya. Rasanya seperti mendapat tamparan keras di wajah. Dia melirik Kenzi dan menemukan bahwa anak kampung itu masih tertawa diam-diam, tiba-tiba dia merasa lebih tidak nyaman. Dia menjentikkan abu rokok dan bertanya dengan sikap acuh tak acuh, apakah itu lucu? Kamu sangat senang ketika melihat saya mempermalukan diri sendiri. Dia membungkuk lagi dan berkata dengan nada menghina, saya telah melihat banyak pecundang sebelumnya. Jika gagal dan frustrasi dalam hidup, itu akan menjadi seperti Anda. Psikologi akan menjadi semakin terganggu, dan hanya bisa mendasarkan kebahagiaan pada frustrasi orang lain. Apakah menurut Anda apa yang saya katakan masuk akal, pecundang? Senyum Kenzi tidak berubah. Jangan bicara tentang aku, mari kita bicara tentangmu. Menurutku psikologimu sangat terganggu sekarang. Alasan mengapa kamu melampiaskan amarahmu padaku adalah karena kamu tidak dapat menggait Aurora, membuatmu merasa gagal, jadi kamu sangat kacau sekarang. Haryan, Kenzi berkata lagi, saya hanya ingin menasihati Anda, lebih baik untuk menyerah, Aurora tidak akan tertarik padamu, kamu tidak akan bisa mengejarnya. Haryan marah. Dia berdiri dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kamu bilang aku tidak bisa mengejarnya? Bab 882. Konsep cinta wanita cantik, sangat sederhana. Kenzi menyesap anggur dan berkata, selama aku di sini, kamu tidak akan pernah bisa mengejarnya. Setelah mendengar ini, Haryan membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya dengan pura-pura terkejut. Setelah sesaat, dia berkata, apa? Maksudmu, selama kamu di sini, aku pasti tidak akan bisa mengejar Aurora. Kamu mencoba mengatakan bahwa kecantikan kelas atas seperti Aurora hanya akan tertarik pada pecundang malang sepertimu. Haha, 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 kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Haryan tertawa terbahak-bahak, nampaknya sangat bahagia hingga dia hampir menangis. Mengapa kamu tidak mencari cermin dan melihat dirimu sendiri? Rokok yang kamu isap bernilai beberapa dolar dari kain kasa putih busuk, dan pakaian yang kamu kenakan semuanya adalah barang bermerek palsu. Jika kecantikan kelas atas seperti Aurora bisa tertarik dengan sampah sepertimu. Dia tiba-tiba berhenti berbicara, membungkuk, dan menunjukkan wajah yang sangat menghina. Kalau itu terjadi, aku akan makan meja ini di depanmu. Tepat setelah dia selesai berbicara, suara klik sepatu hak tinggi terdengar. Dua gadis cantik, Aurora dan Yuna, berjalan menuju mereka sambil berbicara dan tertawa. Melihat kedua wanita cantik itu kembali, Haryan dengan cepat berhenti berbicara dan berpura-pura menjadi anggun dan tenang. Aurora adalah orang pertama yang duduk di sebelah Kenzi, dan berkata sambil tersenyum. Nana, maafkan aku ingin bertukar tempat duduk denganmu, aku akan duduk bersamanya. Pipi Haryan bergerak-gerak, apa yang harus dilakukan Aurora? Daripada duduk kembali di sampingnya, dia malah ingin berganti tempat dan duduk bersama pria malang itu. Bukankah ini ketidaksukaan yang terang-terangan terhadap dirinya dan tamparan di wajahnya? Haryan tiba-tiba merasa seperti baru saja makan kotoran, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Sebenarnya, Yuna enggan meninggalkan Kenzi untuk duduk bersama Haryan, pria yang egois. Namun, mengingat Aurora baru saja menumpahkan anggur merah ke wajah Haryan, akan sedikit canggung bagi Aurora untuk duduk bersama Haryan, jadi Yuna dengan enggan tersenyum pada Haryan dan duduk dengan anggun. Melihat Yuna, wanita cantik berkaki panjang, tersenyum padanya, Haryan merasa sedikit hangat dan suasana hatinya sedikit tenang. Aku tadi melihatmu dan Tuan Haryan mengobrol. Apa yang kalian bicarakan? Aurora bertanya pada Kenzi sambil tersenyum sambil bertukar hidangan dengan Yuna.
Kami tidak banyak bicara, kami hanya berbicara tentang makan meja, kata Kenzi dengan tenang sambil minum anggur. Setelah mendengar ini, Aurora dan Yuna menjadi bingung pada saat yang sama. Mereka memandang Kenzi dan kemudian pada Harian dan bertanya, topik makan meja. Sepertinya sangat menarik. Mengapa kalian tidak memberitahu apa isi topiknya? Harian sangat ingin membuat Kenzi terlihat malu. Setelah mendengar ini, dia diam-diam mencibir dan melanjutkan. Ini memang topik yang sangat menarik. Tetapi sebelum membicarakan topik ini, izinkan saya memberi beberapa pertanyaan tentang konsep cinta. Saya ingin bertanya pada Nona Aurora dulu. Pada titik ini, Harian berpura-pura menjadi pria terhormat lagi dan terlihat anggun. Tanya aku, pandangan tentang konsep cinta. Aurora sedikit bingung. Mengapa Harian tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Rasanya sangat tidak masuk akal. Yuna juga sangat terkejut, dan berkata dengan sedikit tertarik, itu membangkitkan nafsu makanku. Beritahu aku secepatnya, aku ingin mendengarnya juga. Harian melihat ketertarikan kedua wanita cantik itu, dan dia cukup bangga. Dia tersenyum dan berkata sambil melihat Aurora. Pertanyaan pertama, jika ada orang yang sangat miskin, harap dicatat bahwa kata kunci saya adalah miskin, bukan tentang penampilan. Sebagai wanita kelas atas, maukah kamu menganggapnya sebagai pasangan cinta? Sebelum Aurora sempat menjawab, Yuna tertawa. Pertanyaan macam apa ini? Wanita kelas atas mana yang ingin mencari pria miskin untuk diajak berpasangan? Ada begitu banyak pria di dunia ini, dan wanita kelas atas pasti dikejar banyak pria kaya, jadi buat apa mencari pria miskin untuk menjadi pasangan? Yuna berterus terang dan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya tanpa berpikir banyak. Harian tersenyum dan mengangguk, mengungkapkan pujiannya, lalu bertanya pada Aurora, Nona Aurora, bagaimana sikap Anda? Tolong jawab pertanyaan tadi. Aurora tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, pada dasarnya tidak. Nana benar, dia adalah wanita kelas atas, dan bukan berarti tidak ada yang menginginkannya, jadi mengapa dia harus mencari pria miskin untuk diajak berpasangan? Haha, Harian tersenyum, saya tahu Nona Aurora akan menjawab seperti ini. Oke, pertanyaan kedua. Nona Aurora, saya ingin tahu, sebagai wanita kelas atas, apakah Anda ingin berkencan dengan pria pecundang? Harian tersenyum licik dan menanyakan pertanyaan kedua secara diam-diam. Aurora menjadi semakin bingung, dia tidak mengerti apa maksudnya, jadi dia secara alami menatap Yuna lagi, ingin mendengar apa yang dikatakan Yuna. Yuna meminum kopi dan berkata tanpa berpikir, jangan lihat aku pasti tidak akan menemukan pecundang sampai saat ini. Aku sendiri sudah pecundang, menemukan pecundang lagi akan buruk bagiku. Aurora mendengar jawabannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak. Hidup dengan pecundang akan menjadi sangat sulit, dan aku tidak ingin hidupku sulit. Harian tertawa, bertepuk tangan dan berkata, oke, kalian berdua, wanita cantik, jawaban kalian atas pertanyaan tadi merupakan jawaban standar di benak setiap wanita. Dia mengubah topik pembicaraan, memandang Kenzi dengan tatapan sinis dan berkata, saya punya dua pertanyaan selanjutnya, Tuan Kenzi, tolong jawab. Di mata wanita kelas atas, apakah pria seperti Anda, yang merokok sebungkus rokok murah seharga beberapa dolar dan memakai barang tiruan, berarti miskin dan pecundang, kan? Aurora dan Yuna mencium konspirasi, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama, lalu mereka berdua memandang Kenzi dengan gugup. Kenzi mencicipi anggur itu dalam diam, tidak berkata apa-apa. Ya, dia sekarang sangat miskin. Sekalipun dahulu dia sangat kaya, itu dulu. Benar, ia kini berada pada titik terendah dalam hidupnya, dan kegagalan besar baru saja menimpanya. Ia kehilangan hampir segalanya, termasuk identitas aslinya, dan telah menjadi seorang pria yang ditetapkan sudah terbunuh. Haha, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Harian berkata dengan bangga dan mengejek. Saudara Kenzi, apakah kamu masih punya kepercayaan diri untuk memberitahuku apa yang baru saja kamu katakan? Kamu pecundang, kamu miskin, saya masih bisa mengulangi apa yang baru saja saya katakan kepadamu sekarang. Jika wanita kelas atas seperti Nona Aurora bisa menyukaimu, saya, Harian, akan makan meja di depanmu. Pada titik ini, dia sangat bahagia dan menunjukkan kesombongannya. Wajahnya, cara dia memandang Kenzi, penuh dengan penghinaan. Aurora dan Yuna sama-sama paham saat ini, ternyata inilah yang disebut topik makan meja. Harian, kamu tidak tahu malu. Aurora menjadi marah, mengambil kopi, dan menyiramkannya ke wajah Harian. Hei, Harian tiba-tiba disiram kopi di wajahnya,
dia berdiri dengan panik, merasa tidak tahu harus berbuat apa dan sangat malu. Setelah Aurora melampiaskan amarahnya, dia segera memegang lengan Kenzi, mencondongkan tubuh ke arahnya dengan lembut, dan berkata, "Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu pertanyaannya adalah jebakan. Jawabanku barusan bukanlah bicara tentangmu, kamu berbeda dari yang lain, kamu tahu itu, aku tidak akan pernah bisa hidup tanpamu, tolong, jangan marah." Aurora merasa sangat bersalah, dan kata-katanya yang lembut mulai dipenuhi dengan air mata. Mata Harian hampir keluar melihat itu. Jika dia tidak melihat dan mendengarnya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Aurora, seorang wanita cantik kelas atas yang menawan dan seksi, benar-benar menyukai pria ini. Yuna juga berdiri saat ini dan berkata dengan dingin, "Bos Harian, karena kamu bertaruh dengannya, kamu harus mengakui kekalahan. Sekarang, makanlah meja ini di depannya." Yuna menunjuk ke meja makan, matanya menjadi marah, seolah ingin memukul Harian. Dia baru saja kena jebakan pertanyaan Harian. Jika hubungan antara dia dan Kenzi hancur karena omong kosong seperti itu, dia akan benar-benar mencekik bajingan ini sampai mati. Pada saat ini, menghadapi kekuatan Yuna, Harian merasa seperti telah ditampar dengan keras, wajahnya memerah, dia tidak dapat berbicara.